Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi atribut proses. Jadi agar pengaturan dapat dilakukan dengan baik, maka informasi tentang proses-proses yang ada itu harus dikumpulkan pada masing-masing proses yang disimpan di dalam Processor Control Block atau disingkat dengan PCB. Jadi PCB di sini dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Ada yang disebut dengan process identification, kemudian ada processor state information, dan yang ketiga process control information. Proses identification ini berkaitan dengan identifikasi proses secara unik, seperti proses yang menciptakannya, serta identitas pengguna yang menciptakannya. Dengan identifikasi ini, proses akan dikaitkan ke tabel-tabel lain. Ini contohnya kalau kita lihat pada bagian sistem informasi, maka kita bisa lihat ya di bagian running task ini adalah identitas daripada proses tersebut, nama-nama file yang dijalankan atau program yang dijalankan. Kemudian di sini ada proses ID, ini adalah identitasnya. Jadi identitas daripada proses menggunakan penomoran angka, seperti Anda kuliah, Anda memiliki NPM, itu adalah ID-nya. Jadi proses di dalam sistem operasi juga memiliki ID, identitas. Jadi ini adalah proses ID-nya. Kemudian proses tersebut juga memiliki prioritas. Berapa nilai prioritas daripada proses tersebut? Ini sudah ditentukan oleh sistem operasi. Kemudian ini yang berhubungan dengan waktu yang disediakan untuk proses tersebut, minimumnya maupun maksimumnya. Kemudian tentang startnya, kapan proses tersebut mulai dijalankan, ini akan bisa dilihat di sini. Kemudian versinya, versi daripada file tersebut, itu versinya versi berapa, ukurannya di sini tidak terdata dengan baik oleh sistem operasi. Kemudian tanggal daripada file tersebut ini juga ada yang tidak diketahui oleh sistem operasi. Kalau kita lihat di bagian Task Manager, kondisi di sini tidak dimunculkan identitas. Jadi hanya yang dimunculkan adalah penggunaan sumber dayanya saja. Jadi inilah yang disebut dengan proses identification. Jadi identitas terhadap proses yang ada. Kemudian berikutnya adalah processor state information. Ini terdiri dari isi register prosesor. Ini tidak bisa kita lihat di bagian sistem informasi. Jadi setiap proses yang ada itu juga akan disimpan informasinya pada
register prosesor. Kondisinya adalah pada proses berstatus running, informasi yang berada di register itu akan berada di dalam sistem. Namun pada saat proses itu diinterupsi, maka informasi register harus disimpan agar dapat dikembalikan pada saat proses dieksekusi. Jadi misalnya kondisi tampilan dari PowerPoint ini. Status daripada proses PowerPoint yang sedang ditampilkan ini akan disimpan di dalam register. Sehingga pada saat kita menekan tombol menu misalnya, kemudian kita menjalankan sebuah program lain, maka nilai daripada PowerPoint tadi itu akan tetap terjaga, sehingga waktu kita sudah selesai dari proses yang ini, kemudian kita ingin kembali ke PowerPoint tadi, ini bisa tetap ditampilkan sampai pada slide yang ini. Kemudian kalau kita pindah lagi, misalnya ke bagian yang lain, ke Word-nya, ini juga akan tetap kondisinya di sini. Jadi inilah kondisi yang informasi yang dicatat oleh register-register tersebut di dalam sistem operasi. Jadi setiap kali terjadi proses interupsi, maka semua informasi itu disimpan, kemudian nanti dikembalikan lagi pada saat proses itu dieksekusi kembali. Itulah fungsi daripada processor state information di sini. Kemudian berikutnya adalah proses control information. Ini berisi informasi yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan beragam proses yang aktif. Jadi informasi-informasi tentang proses-proses tersebut. Ini semuanya ada di dalam sistem informasi. Jadi pada saat di sini, ini semua kondisi dari proses-proses yang ada, semuanya akan dicatat di dalam sistem informasi. Jadi penggunaan sistem drivernya ini akan terlihat proses yang mengendalikan driver yang ada, filenya ada di mana, ya. Jadi semuanya itu akan terlihat kondisinya, apakah statusnya sedang berjalan atau sudah berhenti. Di sini untuk driver hanya running dan stop itu saja. Yang sedang berjalan atau yang sudah berhenti. Jadi tidak ada yang terlihat yang ditunda. Kemudian variabelnya environment variable. Variabel-variabel yang dipakai untuk sistem. Jadi ini adalah nama-nama variabelnya. Kemudian kalau misalnya ada file yang sedang dicetak, ini akan bisa dilihat pada bagian print job-nya. Ya. Kemudian jaringan kalau sedang terhubung, maka di sini nanti akan muncul. Jadi setiap kondisi yang ada pada sistem kita, itu semuanya kita bisa lihat pada sistem informasi. Inilah yang dicatat pada proses control information tersebut. Jadi untuk mengatur supaya proses-proses itu bisa dijalankan, maka di dalam sistem operasi tersebut, proses control information itu memiliki elemen yang disebut dengan scheduling and state information,
Ini berisi informasi yang digunakan dalam penjadwalan. Jadi status prosesnya, prioritasnya, informasi penjadwalannya, dan identitas eventnya. Ya, tadi sudah kita lihat pada bagian System Information. Kemudian ada data structuring, ini informasi yang merupakan pointer yang membentuk lantai link list antrian ready. Jadi data-data proses yang sedang dijalankan atau ada di dalam sistem itu akan dicatat pada data structuring tersebut. Kemudian dikaitkan satu tabel dengan tabel yang lain menggunakan sistem linked list dalam antrian ready. Kemudian interprocess communication. Jadi ini untuk memberikan komunikasi antara satu proses dengan proses yang lain. Misalnya ada flag-nya, register flag. Ini untuk menyimpan atau memberikan kondisi hasil perhitungan, misalnya menghasilkan nilai 0, negatif, segala macam, itu akan dipakai untuk proses yang berikutnya. Jadi untuk interproses communication-nya. Kemudian sinyal dan pesan yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Jadi pada saat misalnya Anda akan melakukan copy paste, itu juga merupakan salah satu bagian yang dipakai untuk interprocess communication. Contoh misalnya dari PowerPoint misalnya di sini, ya, kemudian kita blok sebuah kalimat, kemudian kita paste di sini. Maka ini bisa menunjukkan bahwa antara satu proses dengan proses yang lain itu adanya komunikasi. Jadi sistem itu bisa berkomunikasi seperti itu menggunakan interprocess communication ini. Kemudian ada proses favorite. Ini adalah kewenangan proses atas memori dan tipe instruksinya. Jadi ini berhubungan dengan pemakaian memori di dalam sistem. Kemudian instruksi yang digunakan untuk menggunakan memori tersebut itu instruksinya apa? Itu yang ditentukan oleh sistem operasi. Kemudian ada memory management, ini khusus untuk pengaturan memori. Jadi pointer ke tabel segmen ataupun tabel halaman, fix memory atau segmen memori dalam pemakaian memori maya, virtual memory. Jadi kalau kita lihat pada sistem operasi Windows, di Task Manager kita bisa lihat pada bagian performance. Ya. Di sini akan terlihat penggunaan memorinya. Apakah menggunakan memori berapa besar? Itu akan terlihat di sini. Jadi pemakaian daripada memori, penggunaan patch-nya segala macam, itu akan dicatat oleh sistem operasi. Kita lihat di bagian memori, ini ada patch-nya. Ya, ini adalah untuk paging. Ya, pemakaian ini adalah untuk paging. Kemudian non-patch ini biasanya dipakai untuk segmentasi.
Ini adalah penggunaan untuk pemakaian virtual memory-nya. Jadi virtual memory itu bisa kita tentukan mau berapa besar pemakaiannya sesuai dengan yang diinginkan atau diatur secara otomatis oleh sistem operasi. Itu adalah pemakaian untuk memori manajemennya. Kemudian bagian resource ownership and utilization ini berisi sejarah penggunaan sumber daya yang dijadwalkan, yang digunakan untuk penjadwalan. Oke, inilah yang disebut dengan atribut